aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan juga Jawa Tengah yang juga sudah mulai semakin intens ini, Rivi, semakin tinggi aktivitasnya. Ya, nanti kita coba akan berdiskusi karena kan kalau bicara soal gunung api ini tidak lepas dari istilah namanya Ring of Fire Indonesia ini gitu. Nah, bicara soal istilah tersebut, ada yang sosok untuk pantas kita ajak diskusi pagi ini ya, Mbah Rono. Mbah Rono. Nah, kita akan tersambung dengan Mbah Rono. Selamat pagi, Mbah Rono. Selamat pagi, Mbak Mary. Selamat pagi, Mas Arief Fadil. Apa kabar Mbah Rono? Sehat, Mbah Rono? Baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Rono, kalimat pembuka dulu deh ya. Ini kita mengingat lagi tahun 2010. 2010 lalu ya. Mbah Rono. Ya. Saya selalu mengatakan, ya kan, bahwa Merapi tidak pernah ingkar janji, selalu memberi dan tidak pernah meminta kembali. Oke. Baik-baik. Itu kata-kata saya tahun 2010. Penuh makna kayaknya tuh kalimatnya. Dalam dan juga cukup panjang penjelasannya. Ya, cukup panjang. Jadi Merapi itu banyak memberikan kesuburan dan banyak hal keindahan, air yang melimpah dan sebagainya gitu ya. Jadi Merapi hanya membutuhkan waktu, kadang-kadang ya maksimum 1 bulan untuk memberikan kesuburan. Manusianya harus menyingkir dulu. Jadi manusia di sekitar Merapi harus berani berbagi ruang dan waktu. Ruang itu dia menyingkir dalam waktu tertentu kalau Merapi sedang memberikan kesuburan. Karena letusan itu sendiri adalah suatu kesuburan. Pasirnya bisa menjadi merupakan emas hitam yang dibutuhkan banyak ke dalam pembangunan infrastruktur. Saya kira itu ya kan, berkah Merapi itu adalah berkah, bukan suatu musibah ya. Lebih banyak memberi dan tidak pernah meminta kembali apapun Merapi. Ya. Mbak Rono, berbicara mengenai letusan, kemudian ada tidak tanda-tanda khusus, tanda-tanda penting dari sebuah gunung Merapi yang akan meletus? Begini, akhir dari suatu aktivitas gunung api biasanya letusan. Tetapi tidak harus sama dengan masa lalunya. Bergantung pada proses aktivitas saat ini, ya kan? Ya. Jadi masing-masing letusan bisa punya karakter yang berbeda. Misalnya dulu sebelum tahun 2010, letusan Merapi itu yang berupa guguran kubah lava kemudian diikuti awan panas, selalu ada api diam di puncaknya, ya kan? Tapi tahun 2010 saya katakan ini tidak pakai api diam dan ternyata tidak pakai api diam. Nah sekarang ini banyak guguran-guguran, ya kan? Semoga saja, yang namanya peringatan dini seperti normal, waspada, siaga, awas. Itu kan bukan untuk meramalkan kapan dan berapa besar gunung api itu akan meletus. Itu untuk mitigasi ya, Mbak? Itu warning ya kan. Itu terkait dengan aktivitas gunung api dan bahayanya bagi masyarakat. Jadi siaga dan sebagainya itu hak gunung api untuk menyandang status itu berdasarkan aktivitasnya. Sudah hak masyarakat untuk menerima informasi harus berbuat apa atau tidak berbuat apa-apa. Yang penting mereka itu selamat. Bagaimana caranya gitu loh. Mbak Rono, saya ingin bertanya juga, ada pemicu nggak sih Mbak? Karena begini Mbak, agak melebar sedikit ya Mbak ya. Kan siap. Sinabung di Karo ya. Beberapa hari lalu kalau nggak salah juga ada kan aktivitasnya kalau tidak salah. Meningkat juga. Betul. Nih apa sih yang terjadi di dalam saat ini begitu loh, di perut bumi ini begitu? Ya, kan gunung api ya kaitannya dengan fluida. Fluida itu sesuatu yang mengalir. Bisa saja itu gas, bisa saja itu uap, bisa saja itu magma atau campuran dari ketiganya ini naik ya menuju permukaan karena dia lebih encer dibandingkan dengan batu di sekitarnya, maka dia cenderung ingin naik ke atas, dan kalau dia banyak dan tekanannya tinggi dan keluarnya dengan tiba-tiba dari tubuh gunung api itu namanya letusan. Jadi naiknya, penyebabnya adalah naiknya fluida tadi, ya kan, menuju ke permukaan. Jika tekanannya terlalu besar dan tiba-tiba maka terjadi letusan. Tapi bisa saja sudah siaga tidak terjadi letusan. Tetapi bisa saja baru siaga sudah terjadi letusan seperti Sinabung tadi, Mas Arief sampaikan, ya kan. Dan kalau Sinabung jelas ya berbeda dengan Merapi. Biasanya Sinabung itu lama dulu 2013 ya 5 tahun baru berhenti kira-kira. Ya kan sekarang mulai lagi ya saya batuk-batuk bersin dikit gitu ya. Menyesal, bakalan lama lagi Sinabung itu ya. Ini ya. Tetapi begini Mas Fadil dan Mbak Mary. Jadi
dari kegempaan Merapi itu tidak menunjukkan gejala yang sama sebelum terjadi letusan tahun 2010. Jadi kecil kemungkinan bahkan dapat dikesampingkan bahwa Merapi tidak akan meletus besar seperti letusan 2010. Jadi dengan radius yang sekarang direkomendasikan oleh BPTKG, ya, sekitar 5 km radius bahayanya dari puncak Merapi, kalau daerah itu dikosongkan saya kira selamat. Tidak meletus juga selamat, meletus juga selamat gitu. Wajibnya rekomendasi ya dijalani. Iya, artinya protokol tetap harus dikedepankan ya dalam kondisi apapun gitu ya Mbak Rona ya. Betul. Mbak Rona, kita lanjutkan diskusi kita pagi ini ya. Usai jeda pada hora berikut, kita akan kembali. Tetaplah bersama kami. Nah, aktivitas Gunung Merapi, pemirsa perlu diketahui juga hingga saat ini terus menunjukkan peningkatan. Tidak hanya secara data visual saja, tapi juga dari faktor kegempaan maupun juga laju deformasi atau perubahan bentuk gunungnya, Rifi. Betul sekali. Dan juru kunci Gunung Merapi, Mas Kliwon Surak Sohargo Asihono atau akrab disapa Mas Asih juga mengatakan kenaikan status Gunung Merapi dari waspada ke siaga terlalu cepat. Mas Asih meminta warga berhati-hati dan jangan lengah untuk menjaga keselamatan. Ini Mas Asih ini meminta warga di radius 5 km untuk mematuhi arahan pemerintah dan juga untuk mengungsi dan menghentikan seluruh aktivitas demi keselamatan warga itu sendiri. Saat ini sejumlah wisata dan aktivitas perdagangan yang masuk di radius bahaya 5 km sudah ditutup oleh perangkat setempat, aparatur perangkat setempat. Kita simak ya pernyataan selengkapnya dari juru kunci Gunung Merapi berikut ini. Ya, kalau Merapi ini kenaikan dari waspada ke siaga, ya kalau menurut saya memang ada suatu peningkatan yang agak cepat gitu. Biasanya itu kenaikan status itu dari siaga dari waspada ke siaga 1, 2, ini langsung 3. Ya, ini kita harus hati-hati supaya kita itu menjaga keselamatan dan jangan sampai lengah untuk memperhatikan Merapi itu sendiri. Dan nanti kalau ada kegiatan-kegiatan di atas atau di dekat Merapi ya kita selalu hati-hati. Kalau kita selalu waspada, artinya kita tidak menurunkan status, tapi kewaspadaan bagi warga masyarakat itu harus selalu waspada, jangan sampai lengah gitu. Ya, kalau bicara juru kunci Gunung Merapi mengingatkan kita dengan almarhum Mbah Marijan. Mbah Marijan tentu ya. Ini kemudian penerusnya Mas Kliwon atau Mas Asih tadi disebutnya. Nah, kita lanjutkan perbincangan kita lagi dengan Pak Surono, pakar vulkanologi atau Mbah Rono, kita panggil Mbah Rono. Oke, siap, ya, Mbak Mary. Tadi kan juga sempat disebutkan bahwa tadi Mbak Rono sempat memberikan penilaian lah ya. Dengan aktivitas Gunung Merapi saat ini, itu kemudian kecil kemungkinan akan terjadi letusan yang cukup besar seperti pada tahun 2010 lalu. Nah, apakah pernyataan ini tidak cukup dini begitu? Dan kemudian Anda melihatnya dari tanda-tanda apa? Dari kegempaannya ya, sudah cukup lama saya amati, day by day ya. Saya beberapa gunung api yang risikonya tinggi, jika terjadi letusan risiko bencana tinggi, biasanya saya ikuti paling tidak tiap 6 jam gitu. Merapi juga seperti itu, dan saya biasanya dari dulu sampai sekarang, dulu sebagai pejabat dan sekarang sudah pensiun, saya mengabdi di Dewan Riset Nasional. Saya selalu sharing lewat Facebook, kadang-kadang juga sering sharing dengan para grup-grup kebencanaan. Saya ngamati gempa-gempa dalam itu tidak ada sampai sekarang, sangat sedikit sekali. Artinya penambahan energi yang sangat besar itu tidak ada. Ya, gempa-gempanya ini gempa-gempa dangkal. Ya kan, memang di sana gunungnya melembung biasa, mengembang tubuh gunungnya ya pada saat terjadi peningkatan aktivitas juga kegempaan juga temperatur. Namun dari gempa-gempa dalamnya itu tidak ada. Jadi kecil kemungkinan Merapi akan mengulangi letusan sebesar 2010 gitu ya. Jadi saya kira 5 km yang diterapkan oleh Badan Geologi ini
jika diikuti tidak meletus juga masyarakat selamat, meletus juga selamat. Jadi seperti itu Mbak Mary dan Mas Aris ya. Jadi bukan ngarang deh gitu. Iya. Karena kan dikhawatirkan ada salah tafsir, salah arti ya memaknai pernyataan dari Mbah Rono tadi. Mbah Rono, kalimat yang cukup terus kita ingat di kuping kita dari mulut Mbah Rono itu adalah begini: berikanlah kesempatan kepada gunung-gunung di Indonesia ini untuk melepaskan energinya, kan begitu ya Mbah Rono ya? Betul. Oke. Maknanya apa sih Mbah Rono itu? Jadi begini kan. Indonesia memiliki gunung api terbanyak di dunia, ada 127 atau 13% gunung api dunia ada di Indonesia. Tanpa gunung api, ya kan, kepulauan kita yang ribuan ini mungkin hanya seonggok karang, ya kan. Dengan letusannya gunung api itu akan memberi kesuburan. Tidak ada suatu pulau yang ada gunung apinya dan sering meletus itu tanahnya tidak subur. Pasti dia punya kesuburan dan bisa menyerap air hujan, keluar menjadi mata air yang menjadi kebutuhan masyarakat semuanya gitu ya. Bahkan letusannya berupa pasir, batu dan sebagainya dulu mungkin hanya dipandang sebelah mata sebagai tambang galian C, mungkin sekarang menjadi emas hitam karena infrastruktur membutuhkan batu dan pasir ya. Dan air juga merupakan kebutuhan pokok manusia di samping energi dan pangan gitu ya. Jadi saya kira biarlah mereka berilah dia kesempatan untuk meletus agar supaya kesuburan itu terjadi secara gunung api. Ya haruslah pandai-pandai kita sebagai tamu dari gunung api tersebut, ya kan, tuan rumahnya dan gunung apinya, harus berani berbagi ruang dan waktu, ya kan. Kalau gunungnya sedang memberi kesuburan dengan berupa letusan, menyingkirlah sebentar dalam waktu tertentu, ya kan. Disitulah caranya berdamai dengan gunung apinya. Kita harus menjadi contoh dunia, kan? Kita mempunyai gunung api terbanyak di dunia. Jangan ditakuti gitu. Ya. Itu teman kita gitu. Kalau catatan dari Mbah Rono untuk wilayah mana lagi gunung di Indonesia ini yang apa ya akan menunjukkan eksistensi dirinya gitu? Saya selalu katakan kalau Merapi ya sering meletus dan risiko bencananya tinggi adalah Merapi karena penduduknya banyak. Total masyarakat yang berada di sekitar gunung api di Indonesia itu bukan hanya di Merapi aja, sekitar 4 juta. Jadi dimanapun di Indonesia ini kalau gunungnya mau meletus pasti pengungsinya banyak gitu kan. Kalau sebenarnya Merapi, Kelut itu tidak pernah meletus kecil, dia selalu besar, ya kan. Tapi masyarakat seperti masyarakat di sekitar Merapi, masyarakat di sekitar Kelut itu sudah sangat terlatih. Jadi tahu bagaimana karakter gunung tersebut dan tahu bagaimana mengungsi. Mengenai mengerti karakter dari Gunung Merapi sendiri, betul bahwa kemudian banyak warga di sekitar lereng Merapi kemudian mengatakan bahwa kalau Gunung Merapi ini unik begitu Mbah katanya. Nah, mungkin bisa batuk-batuk bersin-bersin tapi belum tentu meletus. Atau bahkan lagi diam-diam saja, lagi santai tapi kemudian tiba-tiba erupsi begitu. Ya, karena saya sampaikan ya setelah 2010 karakter Merapi akan berbeda. Biasanya dia meletus setiap 2 tahun sampai 4 tahun. Sekarang kan dari 2010 ya beberapa lagi meletus ya. Sudah cukup lama gitu ya. Ya seperti itulah Merapi ya kan, tiba-tiba meletus. Bahkan sudah siaga pun Merapi berhak untuk tidak meletus ya. Kita ikutin saja maunya Merapi seperti apa gitu loh kan. Ya, yang penting nyingkir aja dulu ya kan. Ya kalau dia agak meletus ya kembali lagi gitu kan. Kalau meletus kok udah selamat keluar dari radius 5 km gitu loh. Baik, Pak Surono, Mbah Rono, sapaan akrab kami begitu. Terima kasih untuk sama-sama Mas Aris, lepas rindu. Bertugas, Mbak Mary, selamat bertugas. Sehat selalu. Pada semua Selamat pagi Bang, terima kasih. Terima kasih. Nah, kalau berbicara Merapi ini memang yang paling penting perlu diselamatkan terlebih dahulu adalah warganya. Mau meletus, mau tidak, sudah dievakuasi, harus menjaga jarak aman, yaitu radius 5 km begitu ya. Kalau Merapi ini kan identik dengan wisata, dengan perdagangan, perkebunan, peternakan, ya kasih kesempatan agar nanti hasil dari eksistensi Gunung Merapi ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada di sekitar. Betul sekali.